Mengetahui kami sudah bersiap, sinden-sinden yang menjadikan singgasana itu sebagai pendoponya memanggil sosok yang menghadang kami. Seseorang wanita berambut panjang dengan baju kebaya putih lusuh. Ia menatap kami dengan seluruh matanya yang putih dan senyumnya yang melebar hingga ke telinga. Tangannya menyeret sosok bayi yang terus tertawa dengan sangat aneh. "Mbok Gondo, itu urusanmu," perintah Nyai Jiwonto. Aku tidak menyangka, bukan sosok pendekar yang dipanggil untuk menghadapi kami, melainkan sosok makhluk seperti ini yang mereka panggil. Suara tawa makhluk itu melengking hingga ke sekeliling hutan. Belum sempat aku membacakan doa, tiba-tiba dia melemparkan sosok berwujud bayi yang tergenggam di tangannya. Tepat ketika mendekat ke arah Cahyo, bayi itu membesar dan semakin membesar. Kulitnya menghitam, tubuhnya menjadi berbulu, namun matanya tetap putih seperti sosok wanita yang melemparnya. "Bajang Buto, biar aku yang ngajak main," ucap Cahyo kepadaku. Aku menyerahkan sosok itu pada Cahyo sementara aku menarik keris raga sukma dari sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku tahu sosok demit wanita yang disebut Mbok Gondo ini bukan makhluk biasa. "Ono opo cah bagus?" Ia menyambut seranganku sambil tersenyum memiringkan kepalanya. Aneh, seranganku tak bisa mengenainya. Seranganku menembus tubuhnya. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba wanita itu sudah ada di belakangku dan menggigit pundakku. Aku segera melompat jauh, namun Mbok Gondo malah semakin tersenyum menatapku dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya. "Enak, lebih enak dari daging suamiku." Seketika aku merinding mendengarnya. Aku memang pernah mendengar sosok sinden yang dendam dengan suaminya. Untuk membalaskan dendamnya, ia pun membunuh suaminya dan menjadikannya masakan untuk dimakan oleh dirinya dan anaknya. Akhirnya ia pun ditemukan mati bersama anaknya ketika akan ditangkap. "Pasti dia belum pernah nyobain sayur lodeh buatan Bu Denan," ucap Cahyo yang masih sibuk menghindari serangan Bajang Buto. Nampaknya Cahyo benar-benar mengajak bermain makhluk itu. "Kayaknya kalau udah nyobain, ini demit langsung pasti tobat, Jul," balasku mencoba menenangkan diri. "Mbok Gondo pengikutku yang paling setia. Belum ada yang bisa mengalahkannya," ucap Nyai Jiwonto sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun tiba-tiba tawanya terhenti dengan sarung yang melayang tepat mendarat di wajahnya. Ya, itu adalah sarung milik Cahyo. "Bocah kurang ajar," ucap Nyai Jiwonto terhenti saat melihat kami sudah ada di hadapannya. Matanya terbelalak saat melihat tubuh Bajang Buto itu tenggelam di tanah dengan hanya menyisakan kepalanya berkat serangan Cahyo bersama Wanasura. Sementara sisa sukmaku masih menyisakan bayangan saat aku menusuk wujud roh keris raga sukma tepat di titik kepala Mbok Gondo yang sudah tidak berdaya. Wajah Nyai Jiwonto terlihat tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ora mungkin," bantahnya. Tak mau mengambil resiko, kami pun segera memulai serangan kami. "Maafin ya gendis, tempat mainanmu harus rusak begini," ucap Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menghancurkan pendopo kayu yang sudah berumur ratusan tahun itu. Seketika sosok sinden abdi setan di tempat itu segera meninggalkan tempat itu. Merasa kesal, mereka pun mulai melantunkan tembang terkutuk andalan mereka. Sontak telingaku terasa sakit dan nafasku mulai tak bisa beraturan. "Cuma boleh ada satu panggung di desa ini," ucapku yang segera mengajak Cahyo untuk menarik diri. Tak ada lagi tempat pementasan untuk mereka. Karena merasa kesal, mereka pun mengejar kami yang sedang menuju ke arah desa. Tepat saat mereka mendekati desa, suara musik pementasan senat terdengar kini semakin jelas. Saat itu juga tembang terkutuk sinden-sinden itu tak bisa lagi merasukiku. Para pengikut sinden-sinden itu mencoba menahan kami. Mereka membawa berbagai senjata tajam untuk menyerang. Tak jarang dari mereka pun juga memiliki pusaka. "Biar aku aja yang urus," ucap Cahyo. Aku menoleh ke arahnya dan biasanya ia tidak mau menggunakan kekerasan untuk manusia. Namun tumben kali ini ia maju menerjang ke arah para pengikut sinden itu. Cahyo kemudian membaca sebuah mantra dengan mengibaskan sarungnya beberapa kali. Perasaanku kali ini benar-benar tidak enak. Dan benar saja, terlihat kabut aneh menutupi orang-orang itu dan tepat saat aku menyusul Cahyo, bau pesing menyengat tercium hingga membuat aku mual. "Aduh, sial kowe Jul, makin bau busuk aja jurusmu." "Ya namanya juga ilmu, jadi harus terus dilatih. Masa gitu-gitu aja?" balasnya dengan bangga. "Ya tapi bukan ilmu beginian juga Jul," ucapku dengan kesal. "Ya tapi ampuh toh," balasnya lagi. Jurus itu memang berhasil. Tak ada satupun orang yang berani mengikuti kami menembus kabut berbau busuk itu. Kami pun sampai di desa tak jauh dari panggung pementasan. Sosok sinden kembali mengelilingi desa melayang di atap-atap rumah.
Terlihat para pemain sudah sadar dengan keberadaan Nyai Lindri, Nyai Jiwonto, dan kawan-kawannya. "Pementasan yang bagus. Tidak adil kalau hanya kalian yang menonton," ucap Nyai Jiwonto. Ia menyanyikan sebuah tembang dengan nada yang sangat aneh. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul sosok mengelilingi warga desa. "Pocong! Itu pocong!" ucap salah satu warga desa yang tersadar. "Itu Pak, di atas pohon, kuntilanak!" Rupanya nyanyian Nyai Jiwonto memanggil sosok setan-setan di sekitaran desa untuk berkumpul meneror warga desa yang kini mulai tenang. "Bu, gak usah takut. Dari tadi yang nonton bareng kita juga banyak," ucap Gendis dengan polos. Melihat Gendis menunjukkan keberaniannya, warga desa pun berusaha untuk tenang. Warga desa berusaha untuk menahan takutnya walau harus menonton bersandingan dengan sosok pocong di sebelahnya. Aku tidak tinggal diam. Sebuah ajian muksa pangreksa ku bacakan untuk melindungi warga desa. Setidaknya ini bisa menghalau niat jahat dari makhluk-makhluk itu. Dan tidak cukup sampai di situ. Tiba-tiba beberapa peralatan gamelan di panggung pun pecah. Obor dan lampu-lampu yang menerangi desa tiba-tiba mati mendadak. Kali ini warga benar-benar panik. Saat akan meninggalkan pementasan, warga selalu bertatapan dengan sosok pocong dengan wajah yang sudah membusuk. Tangisan histeris pun terdengar dari arah pementasan. "Ora ono makhluk sing iso nyaingi Gusti sing maha perkoso." Suara seseorang mengalun dengan merdu dari atas panggung di tengah kericuhan ini. Suara yang sangat menenangkan. Suara itu adalah suara Naya. Ia memberanikan diri untuk bernyanyi sendiri di tengah kericuhan penonton. Melihat keberanian Naya, warga berlari dan mendekat berkumpul ke arah panggung. Mereka menjauh dari sosok demit-demit yang meneror mereka. Sayangnya sekumpulan setan itu ikut melayang dan berkumpul mencoba untuk mengepung warga. Tapi kali ini sosok roh warga desa sekitar pendopo menghadang mereka tepat di hadapan warga. "Mereka siapa?" tanya warga desa yang masih takut dengan sosok yang mendadak muncul itu. "Mereka teman Gendis, warga desa sekitar pendopo," jawab Gendis dengan polos. "Iya, mereka nggak berniat jahat kok," tambah Pak Pram ayah Gendis. Aku tersenyum melihat usaha mereka, tapi kami tahu mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi setan-setan yang mati dengan membawa dendam ini. Semua wayang dilempar oleh Sena dan menancap tepat di antara demit dan roh warga desa. Sosok wayang Hanoman sang kera putih perkasa yang dapat memporak-porandakan gunung di cerita pewayangan. Cahyo kemudian menoleh ke arah Sena. Ia mendapat isyarat darinya. "Itu maksudnya, demit alas harus patuh sama penguasa alas." Cahyo kemudian menerjang demit-demit itu seorang diri dengan menyebut dengan keras nama sahabatnya. Maksudnya sahabat gaibnya. "Wanasura!" Seketika suara auman terdengar ke seluruh penjuru desa. Warga desa terkesima dengan suara itu. Sebaliknya sosok roh yang dipanggil dengan tembang sinden pengabdi setan itu merasa gentar dengan auman itu. Dengan kekuatan Wanasura, Cahyo mengamuk melibas demit-demit alas di hadapannya. Tak mau kalah, aku segera menghampiri Nyai Jiwonto dan menghujamkan kerisku ke arahnya. Tak kusangka, ia cukup lincah untuk menahan seranganku dengan tongkatnya. Ia mengunyah sesuatu di giginya dan melepehkannya ke hadapanku. Tentu saja aku menghindar, namun ternyata itu saja tidak cukup. Saat aku menatap benda itu, tiba-tiba aku tak mampu mengalihkan pandanganku dari benda merah aneh yang dilepehkan olehnya. Sialnya Nyai Jiwonto dengan sigap menusukkan tongkatnya yang tajam tepat di luka tempat dulu Mbah Jurip menusukkan kerisnya. Darahku pun mengalir deras dari bekas luka itu. Cahyo terlihat khawatir, namun ia masih sibuk dengan demit alas yang mengerubuti dirinya. Aku pun memisahkan sebagian tubuh Sukma dari ragaku. Dari jauh aku melihat Nyai Lindri mendekat ke arah Cahyo. Aku merasakan firasat yang buruk dengan hal itu. "Cahyo, hati-hati!" Dan benar saja, Nyai Lindri melayang tak jauh dari hadapan Cahyo. Matanya memerah dan tertawanya dengan sangat mengerikan. Sebuah tembang dinyanyikan tepat di hadapannya. Aku melihat Cahyo kesakitan menutup telinganya sambil meringkuk. Demit-demit di sekitarnya pun bersiap membalas serangannya. Sebenarnya aku ingin menolong, namun aku masih tak bisa memalingkan diriku dari benda menjijikkan yang keluar dari mulut Nyai Jiwonto itu. Kemudian terdengar suara Sena memukul dok-dokan dengan keras menandakan ia ingin memulai pementasannya lagi. Namun kali ini tak ada sinden lain di sekitarnya. Dengan semua peralatan yang tersedia, ia pun melanjutkan pementasan. Ibu, Naya, dan sinden kelompok Sena berjalan dengan anggun menghampiri Cahyo. "Ibu, jangan, berbahaya!" teriakku pada ibu. Sudah jelas aku khawatir, mereka hanyalah manusia biasa.
Sinden-sinden dan demit setan itu bisa dengan mudah menghabisi mereka. Alunan tembang terdengar dari ibu, Naya, dan yang lainnya. Mereka menyatukan suara menutupi suara Nyai Lindri, dan benar saja, Cahyo bisa kembali berdiri berkat bantuan dari mereka. Aku pun tak mau kalah. Dengan segera aku menghujamkan kerisku pada tongkat Nyai Jiwonto dan melepaskan sukmaku dari raga. Dengan cepat aku menghujamkan keris raga sukma tepat di punggung Nyai Jiwonto. Namun apa yang terjadi? Punggung Nyai Jiwonto berlubang. Ia tidak kesakitan sama sekali dan malah tertawa terkekeh-kekeh. Aku kembali menusukkannya namun ia tidak merasakan apapun. Di tengah kepanikanku tiba-tiba aku melihat Nyai Lindri melesat dengan cepat ke hadapan ibu. Ia berhenti tepat di hadapan wajah ibu. Mereka saling bertatapan, namun ibu tidak gentar sedikit pun. Sebaliknya Nyai Lindri yang merasa kesal mengangkat tangannya bersiap untuk menggenggam kepala ibu. "Mati kowe!" ucap Nyai Lindri dengan kesal. Seketika aku panik, namun sesuatu yang aneh pun terjadi. Bukan kepala ibu yang berada di tangan Nyai Lindri. Sosok wanita, aku kenal sosok itu. Tiba-tiba hujan turun dengan perlahan membasahi desa. "Dia datang, Nan. Kamu manggil dia?" tawa Cahyo. Tepat dengan turunnya hujan itu, kutukan yang menyerangku pun menghilang. Aku bisa kembali memalingkan wajahku dan segera menjauh dari Nyai Jiwonto. "Aku gak manggil, bagaimana bisa berada di sini?" ucapku sambil menghampiri sosok itu. "Singkirkan tanganmu yang menjijikkan dari wajahku," ucap sosok itu. Tidak mungkin aku melupakan kejadian serupa. Aku sudah tahu setelah ini wujudnya akan menjadi mengerikan ketika berhadapan dengan Nyai Lindri. Ya, dia adalah Nyi Sendang Rangu. Sosok pelindung Sendang Rangu yang akhirnya mampu menghilangkan kutukan dan membersihkan dendam dari roh yang belum tenang. Tubuh Nyai Lindri terlihat bergetar. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya dari sosok mengerikan Nyi Sendang Rangu yang berada di hadapannya. Sopo kowe?" ucap Nyai Lindri. "Malaikat mautmu," jawab Nyi Sendang Rangu dengan wajah yang sangat mengancam. Nyai Jiwonto segera menghampiri Nyai Lindri diikuti dengan sinden setan yang lain. "Ayo Cahyo," ucapku mengajak Cahyo untuk membantu Nyi Sendang Rangu. "Sudah Nan, gak usah," terdengar suara ibu menghampiri kami. "Tapi Bu," Nyi Sendang Rangu menoleh ke arahku. Sekilas wajahnya berubah menjadi cantik. "Jangan membantah, ikuti kata ibumu. Ini urusan wanita," ucap Nyi Sendang Rangu yang suaranya tidak pernah gagal membuat aku nyaman. "Tenang aja Nan, semua sudah selesai," ucap ibu. "Selesai gimana toh Bu?" tanyaku dengan heran. "Sudah Nan, mundur dulu. Kalau ikut-ikutan urusan perempuan bisa repot," ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo, tiba-tiba sekumpulan air besar mengguyur tubuh Cahyo seorang diri. Tak seperti hujan ringan yang membasahiku dari yang lain. Sontak aku tertawa. Sudah jelas ini adalah ulah Nyi Sendang Rangu. "Walah, gak bisa diajak bercanda toh," ujar Cahyo. Namun Nyi Sendang Rangu segera menoleh ke arah Cahyo dan seketika Cahyo menutup mulutnya dengan tangan. "Sekarang kita hanya jadi penonton," ucap ibu kepadaku. "Jadi ibu yang manggil Nyi Sendang Rangu?" Ibu pun mengangguk tapi dengan sedikit ragu. Sudah pasti jawaban ibu membuat aku kaget. Aku tidak pernah menyangka bahwa ibu mengetahui tentang sosok Nyi Sendang Rangu. "Ibu harus jelasin ini ke Dana nanti ya Bu." "Ya wes, kalian tenang aja. Ikuti kata siapa tadi? Nyi Sendang Rangu. Ini urusan wanita," ucap ibu kepadaku. "Bude, jangan bilang Bude baru tahu kalau namanya itu Nyi Sendang Rangu," tanya Cahyo. Kemudian ibu tersenyum mencoba menahan tawa. Sepertinya memang benar, ibu mengenal Nyi Sendang Rangu tanpa tahu namanya. Sepertinya nanti aku akan mendengar cerita yang menarik. Sekumpulan sinden menghadapi seorang Nyi Sendang Rangu. Terlihat tidak ada satupun dari mereka yang tidak gentar dengan sosok yang ada di hadapannya itu. "Ini bukan urusanmu," tantang Nyai Jiwonto. "Kalian mencoba melukai Kirana. Itu artinya kalian mencari masalah denganku," ucap Nyi Sendang Rangu. Tangan Nyai Jiwonto tergenggam dengan gemetar. Ia sepertinya benar-benar takut dengan sosok makhluk di hadapannya. "Untuk sekarang kami mundur. Berikutnya kami pastikan tak ada yang selamat di antara kalian," ucap Nyai Jiwonto memerintahkan semua pengikutnya. "Coba saja kalau berani pergi. Tepat saat meninggalkan hujan ini, kalian akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kalian," peringat Nyi Sendang Rangu. Bukannya menjawab, Nyai Jiwonto malah meludah ke arah Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu tidak peduli dan berpaling ke arah kami.
"Nyi, mereka akan kabur, Nyi," ucap Cahyo, namun hanya dibalas dengan lirikan oleh Nyi Sendang Rangu. Masih nesu," bisik Cahyo kepadaku. Aku sekali lagi menahan tawa. Rupanya Nyi Sendang Rangu pun menghampiri ibu. "Terima kasih ya, Nyi," ucap ibu menyambut Nyi Sendang Rangu. "Kalau Nyai Kirana nggak bilang mau pentas lagi, aku pasti nggak akan datang," ucap Nyi Sendang Rangu. "Tenang saja, saya tidak berbohong kan?" balas ibu. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar desa. Aku mengenal suara-suara itu. Itu adalah suara sinden-sinden abdi setan tadi. "Tolong, aku mau ke sana." Terlihat Nyai Jiwonto mencoba merayap masuk ke dalam desa. Namun terlihat lengannya sudah terputus sebelah dengan luka di sekujur tubuhnya. "Nyai, tolong kami." Hal yang sama terjadi pada Nyai Lindri dan sinden yang lain. Tubuhnya penuh dengan luka dan sosok-sosok mengerikan mencabik-cabik tubuh mereka. "Aku sudah peringatkan, kalian mengikat perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Aku hanya mempercepat waktu kalian bertemu dengan mereka," ucap Nyi Sendang Rangu. Warga desa yang melihatnya terlihat gemetar. Hal itu terlihat mengerikan. Apalagi mereka tahu siksaan itu tidak akan berakhir selamanya walau zaman sudah berakhir. Aku merasa kasihan dengan Nyai Lindri. Ia menjadi seperti ini karena dendamnya. Namun semuanya sudah terlambat. Ia memilih untuk mengabdi pada setan di akhir hayatnya. Setelahnya hujan mulai berhenti. Demit-demit alas sudah tak lagi menampakkan wujudnya. Sebaliknya sosok roh warga desa di sekitaran pendopo sudah berubah tak lagi mengerikan. Mereka terlihat seperti warga desa pada umumnya. "Nyai, berarti roh warga desa sudah bisa tenang." Tiba-tiba Gendis datang menghampiri Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu pun menunduk menjawab pertanyaan Gendis. Aku tahu ia sangat senang dengan anak kecil yang masih polos. "Belum, Du. Masih ada pementasan dulu yang harus mereka tonton," jawab Nyi Sendang Rangu. Gendis pun tersenyum. Kami melanjutkan menonton pementasan Sena. Lucunya, Gendis menghampiri satu persatu roh warga desa yang wujudnya tidak menyeramkan lagi. Mungkin ia tahu, setelah pementasan ini mereka akan berpisah. Nyi Sendang Rangu pun menonton dari tempat yang tak dapat kami ketahui. Tapi kami tahu saat ibu ikut mengambil posisi di panggung bersama sinden yang lain, ada angin yang berhembus seolah memberikan kabar bahwa Nyi Sendang Rangu sedang menikmati pementasan itu. Pementasan itu benar-benar berjalan semalam suntuk. Warga desa benar-benar menikmati sisa waktu pementasan tanpa ada rasa takut. Kini mereka mempelajari satu hal, bahwa rasa ketidakpedulian bisa memicu dendam yang membawa sebuah bencana. Apalagi sekarang mereka mengerti bahwa siapapun yang mengikat perjanjian dengan setan sudah dijanjikan neraka bagi mereka di akhir zaman nanti. "Jadi gimana ibu bisa kenal dengan Nyi Sendang Rangu?" tanyaku tepat saat pementasan usai. "Dulu dia sering menyaksikan pementasan ibu," jawabnya dengan singkat. "Sudah, begitu saja?" tanya Cahyo. Ibu pun mengangguk, namun aku tidak puas dengan jawaban itu. "Lantas bagaimana caranya ibu memanggil Nyi Sendang Rangu? Apa mantra sambara juga diturunkan ke ibu?" "Ngawur kamu, ibu bukan orang seperti kalian," balas ibu. "Lah, terus gimana?" tanyaku yang masih penasaran. "Ibu gak manggil, tapi ibu selalu tahu setiap ibu menyanyi banyak sosok hebat yang selalu setia menonton ibu," jawab ibu. "Dan entah kenapa Nyi Sendang Rangu yang turun, sebenarnya ibu mengira sosok lain yang akan membantu." Sontak aku dan Cahyo saling bertatapan. Masih ada sosok lain sehebat Nyi Sendang Rangu yang menyaksikan pementasan tadi. Sepertinya aku benar-benar tak bisa meremehkan ibu. "Nan, pokoknya jangan sampai bikin ibu marah," ucap Cahyo kepadaku. Wah, iya benar juga, Jul. Pagi itu kami memutuskan untuk beristirahat di rumah singgah sebelum besok kembali ke Padepokan Ki Joyo Talun. Sedangkan ibu dan yang lainnya kembali terlebih dahulu. Mungkin kami akan tinggal di sini beberapa hari sebelum kembali. Matahari sudah berada di atas saat aku terbangun. Terlihat piring-piring dan rantang yang terisi penuh sudah disiapkan untuk kami. Cahyo yang sudah terbangun terlebih dahulu sedang sibuk menyuci Simbah, motor Vespa tua kesayangannya. Tumben rajin, kesambet apa, Jul? Tanyaku dengan iseng. Asem, bangun-bangun malah ngeledek. Demi kepentingan negara ini, manjain Simbah dulu daripada ntar ngambek lagi pas pulang. Ya udahlah, aku nontonin aja. Tidur lagi juga gak apa-apa, Nan. Matamu masih sembab itu loh. Sayang kalau tidur lagi, tak sarapan aja, mumpung masih hangat sayurnya. Aku pun mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan lauk yang sudah disiapkan untuk kami dan menikmatinya di teras.
Monggo Mas Danan. Terlihat warga desa mulai beraktivitas seperti biasa dan berlalu lalang di depan kami. Ada 2 orang anak kecil mendekat dengan malu-malu ke arah kami. Gendis, Kia, kesini. Kok malu-malu begitu? Panggil Cahyo. Ada yang mau ketemu Mas. Kemarin Mas Jatmiko ngajak dia ke desa, tapi dia ingin tetap menunggu di pendopo, ucap Kia dan Cahyo. Nah kan, kalian main lagi ke sana, pasti nggak izin sama bapak ya? Tanya Cahyo. Aku menyelesaikan makanku dan mendekat ke arah Cahyo. Sepertinya kami tahu siapa orang yang menunggu di pendopo. Biar aku saja yang ke sana, pamitku pada Cahyo. Aku pun mampir ke rumah ayah Gendis dan ayah Kia meminta izin kepada mereka. Bukan tanpa sebab, kami dan warga desa memang melarang mereka untuk bermain ke pendopo dahulu, karena masih ada jasad dan kepala manusia korban-korban sinden abdi setan itu yang harus dikuburkan. Menjelang sore kami pun kembali menuju tempat di mana semalam terdapat pesta yang sangat mengerikan. Sudah ada beberapa kuburan yang bertambah di sana. Sepertinya pagi ini warga telah bekerja sangat keras. Terlihat ada seorang wanita yang menunggu kami di pendopo yang sudah berantakan dihancurkan oleh Cahyo. Mbak, ayo ikut ke desa dulu. Kita ngobrol di desa ya, ajakku pada wanita itu. Dia adalah sinden yang kemarin kehilangan penglihatannya karena ingin bertobat meninggalkan Nyai Jiwonto. Saya malu Mas, saya di sini saja merasa nyaman, apalagi ada anak-anak baik yang capek-capek bawain minuman sama buah untuk saya. Belum pernah saya merasakan setenang ini, ucapnya dengan anggun. Aku mengelus kepala Gendis saat mendengar cerita dari wanita itu. Katanya ada yang ingin Mbak ceritakan kepada kami, tanyaku. Nama saya Kandika. Dulu saya terjebak dengan tipu daya setan karena bersaing dengan sinden-sinden yang lain. Namun sebenarnya di tengah jalan saya sudah tersadar bahwa ini sama sekali tidak sebanding. Sayangnya saat ingin bertobat, berbagai ancaman datang kepada saya, cerita Kandika. Aku mencoba meraba ke arah mana Kandika ingin bercerita. Saya hanya ingin memperingatkan Masnya, kami sinden-sinden ini hanya kaki tangan. Ada sosok lain yang memberikan kesaktian dan mengirimkan makhluk yang menjaga kami seperti Joko Garu dan Mbok Gondo, ucap Kandika. Aku sudah menduga akan hal ini, tapi aku selalu berharap pikiranku salah. Memangnya kalian mengabdi pada sosok apa? Tanyaku. Kandika pun menggeleng. Ia sepertinya tidak tahu dengan pasti. Yang saya tahu, dia makhluk dari tempat terlaknat yang pernah ada. Ia menggunakan kami untuk bisa mengambil tempat alam ini. Wujudnya pernah diceritakan di kitab-kitab Jawa kuno, jelas Kandika. Mas, berarti desa belum aman? Tanya Kia dengan khawatir. Tenang saja, desa sudah aman. Kalian bisa main lagi seperti biasa. Mas pasti akan bertemu dengan sosok itu, tapi yang pasti bukan di desa ini, balasku pada Kia. Hanya itu yang ingin disampaikan Kandika. Walau sudah menyampaikan pesannya, ia tetap tidak mau kembali ke desa. Namun ia sudah meminta tolong Mas Jatmiko untuk menghubungi seseorang yang akan menjemputnya. Gendis dan Kia menemani Kandika di sana sampai orang yang dimaksud itu menjemputnya. Sementara aku meninggalkan mereka untuk menyampaikan ini pada Cahyo dan bersiap ke padepokan. Ibu rajin banget sore-sore gini dandan, tegurku sambil menepuk pundak ibu yang sedang mengenakan kebaya. Mas Danan? Rupanya itu bukanlah ibu, itu adalah Naya yang sedang mencoba kebaya pemberian ibu. Naya, maaf ya, kirain ibuku, ucapku dengan malu. Ya nggak apa-apa Mas Danan, Naya yang salah nyobain kebaya Nyai Kirana sampai keluar-keluar, jawabnya dengan polos. Tapi nggak apa-apa Naya, kamu itu cantik pakai kebaya itu, ucapku yang segera buru-buru meninggalkannya untuk bertemu dengan Sena. Sesekali aku menengok, sepertinya Naya masih menatapku dari sana dengan wajah yang memerah. Aku menceritakan pada Sena tentang apa yang kudengar dari Kandika. Ia berusaha mengingat sesuatu dan mencari sesuatu dari peti milik Ki Joyo Talun. Itu adalah sebuah buku yang lebih mirip sebuah kitab kuno. Sena kemudian membawanya ke ruang tengah dan membukanya di hadapan kami. Semoga cerita yang ada di kitab ini tidak benar terjadi, ucap Sena. Maksudmu apa Sena? Ini memangnya kitab apa? Tanya Cahyo tidak sabar. Ini kitab turun-temurun, tapi sebenarnya kami nggak pernah mengindahkannya. Kisah di kitab ini sangat tidak masuk akal. Kitab itu menceritakan mengenai keseimbangan di alam ini. Selalu ada hal baik di antara hal buruk dan selalu ada hal buruk di antara hal baik. Kitab ini seolah memperingatkan akan keberadaan sosok hitam yang kelak akan bangkit mengambil posisi di alam ini. Mereka adalah sosok yang memberikan keindahan pada sinden atau penari.
Sosok yang memberikan kesaktian pada Terah dan keturunannya. Sosok yang mengikat penunggu neraka pada pusaka kuno. Dan berbagai sosok yang memanfaatkan hawa nafsu manusia untuk menjadikannya sebagai alat. Seketika aku mengingat kekuatan dari Terah Brotowongso, Keris Benggolo Ireng, dan sinden-sinden yang melawan kami kemarin. Sena, kami pernah melawan sebagian yang diceritakan oleh kitab itu, ucap Cahyo. Sontak Sena pun kaget mendengar ucapan Cahyo. Kami pun menceritakan semua kisah yang kami alami yang berhubungan dengan kitab itu. Melihat keseriusan kami, ibu mendekat dan menyimak pembicaraan kami. Seandainya yang diceritakan kitab itu memang benar, bagaimana umat manusia bisa bertahan? Aku tidak bisa membayangkan ketika dengan mudahnya manusia menjadi pengikut mereka, ucap Sena. Menurut kitab ini, mereka akan bangkit di satu tempat yang memiliki hubungan dengan sentra ganda mayit, tambah Sena. Seketika bulu kuduku berdiri. Tidak mungkin tempat itu masih berada saat ini. Namun seandainya ada, kami tidak mungkin menghadapi makhluk dari kerajaan setan kuno itu. Ibu pun memegang tangan Sena dan menutup kitab itu. Ada kitab yang lebih pantas untuk kalian yakini, ucap ibu mencoba menenangkan kami. Aku pun setuju, tapi mungkin kami perlu mengetahui lebih jauh tentang apa yang diceritakan oleh kitab itu. Kitab ini menceritakan tentang sosok yang membuat kita khawatir, tapi kitab ini tidak menceritakan tentang orang-orang yang sudah kalian temui dan siap melawan itu semua. Tambah ibu lagi sambil menatap lurus ke arahku. Dari ucapan ibu, aku mengingat orang-orang dan sosok yang telah banyak membantuku. Masih ada Pak Le, Jagat Dirga, Abah, Nyi Sendang Rangu, dan teman-teman dari Radio Tengah Malam. Dan bahkan Mbah Wira dan Nyai Jambrong yang telah bertobat pun membantu kami. Cahyo pun menepuk pundakku seolah berusaha menenangkanku. Memang benar, harusnya ia orang pertama yang masuk dalam hitunganku tadi. Seketika rasa khawatirku pun menghilang. Aku tersenyum pada ibu. Sejak kecil ia tidak pernah gagal menghilangkan rasa khawatirku. Beberapa gelas teh hangat diantarkan oleh Naya. Aku membalasnya dengan senyuman, namun dalam hati aku berbicara. Seandainya aku bisa kembali setelah semua tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku, semoga kamu masih bersedia menungguku, Naya. Naya pun membalas senyumanku dengan anggun dan meninggalkan kami. Namun aku tahu dalam hitungan detik akan datang ledekan dari Cahyo tentang aku dan Naya. Namun aku tidak peduli. Setidaknya kali ini aku kembali merasa bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan seorang yang dekat dengan ibu dan bisa membuat aku merasa nyaman. Dan semoga saja ada waktu untuk kami bisa berkumpul sambil menikmati teh hangat seperti ini tanpa perlu mengkhawatirkan hal buruk yang akan terjadi.